Binjai bersinar, bersih narkoba. Sahabat sober mungkin sudah sering ya dengar tentang penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dan saat ini tahu nggak sahabat sober bahwa provinsi kita, Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu pengguna narkoba yang paling besar di Indonesia. Nah, untuk itu sahabat sober, pemerintah kita saat ini sedang mengusahakan tentang program rehabilitasi untuk menurunkan angka pengguna narkoba yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kali ini sahabat sober, kita mengundang langsung ini. Ada 2 narasumber yang kita undang untuk menjelaskan tentang program rehabilitasi itu apa. Nah, salah satu narasumber kita kali ini adalah Dr. Listia Pristiti Milpa yang merupakan konselor adiksi ahli muda di BNN Kota Binjai. Sekaligus Ibu ini adalah ketua tim rehabilitasi BNN Kota Binjai. Apa kabar Ibu? Baik, Endi. Dan satu lagi sahabat sobat, kita juga ada mengundang nih salah satu tempat yayasan rehabilitasi rawat inap yang ada di BNN Kota Binjai, yaitu Yayasan Mutiara Abadi Binjai. Nah, kita kali ini kedatangan konselornya nih sahabat sobat, yaitu Bro Dedi. Apa kabar Bro? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik. Nah, sahabat sobat, karena udah datang narasumber ini ya kita ya, jadi kita bolehlah tanya-tanya tentang rehabilitasi ya, biar sahabat sobat tahu nih lebih dalam lagi apa itu rehabilitasi yang dilakukan oleh BNN dan salah satunya lagi Yayasan Mutiara Abadi Binjai. Nah, sekarang kita tanya dulu ya sahabat sober dari BNN. Nah, Ibu, selamat pagi ya Ibu. Pagi. Bu, kita mau nanya nih tentang rehabilitasi yang ada di BNN. Itu rehabilitasinya seperti apa ya Ibu ya? Ya, terima kasih Mbak Dewi ya. Ya, sahabat sobat semua, mungkin dari kita semua banyak yang belum mengerti nih pasti maksud rehabilitasi ya. Nah, ini di sini kita jelaskan bahwa klinik Pratama BNN Kota Binjai itu melayani rehabilitasi rawat jalan. Nah, apa sih rehabilitasi rawat jalan ya? Jadi rehabilitasi rawat jalan ini adalah rehabilitasi berupa kegiatan rangkaian pengobatan dan pemulihan untuk ketergantungan narkotika dalam tingkat ringan. Bisa dikatakan ringan ke sedang ya. Nah, bagaimana penentuan untuk ringan sedang ini? Kita pakai screening ya. Jadi kalau misalnya nanti ada klien yang hadir di klinik Pratama BNN Kota Binjai, itu tentunya akan kita lakukan screening dahulu ya. Kita screening, kita lihat apakah hasil screening ini menentukan bahwa dia pengguna berat atau pengguna ringan. Tentunya kalau pengguna ringan kita pilih untuk rehabilitasi rawat jalan. Tetapi kalau misalnya dia berat, kita lanjut ke rehabilitasi rawat inap ya. Jadi ini sudah kita lakukan screening, kemudian kita lakukan asesmen kepada si klien. Nah, apa sih asesmen itu? Asesmen ini adalah kegiatan untuk melihat nih data-data pribadi dari si klien tersebut, mulai dari kesehatannya, mulai dari penggunaan zatnya, bagaimana ya pola dia pakai, ya bagaimana dia pakai, terus orang-orang di lingkungannya. Nah, ini dia semua. Untuk apa? Untuk penentuan terapi dari kegiatan rehabilitasinya. Jadi ada rencana terapi yang harus kita tetapkan di situ. Nah, setiap klien dari klien satu dengan klien lain itu berbeda-beda penanganan untuk rehabilitasinya ya. Jadi rencana terapinya juga berbeda karena permasalahan dari satu klien dengan klien yang lain itu berbeda. Nah, setelah kita tetapkan rencana terapi, baru nih kita lakukan rangkaian kegiatannya berupa konseling individual, konseling kelompok ya, atau konseling dengan keluarga langsung gitu. Jadi ada beberapa tahapan. Biasanya kalau ringan itu kita membuat tergantung ya dari si klien, apakah kita buat 5 kali pertemuan atau sampai 12 kali pertemuan, itu tergantung dari si kliennya sendiri ya. Tentunya dengan melibatkan keluarga untuk diberikan edukasi kepada keluarga ya, diberikan motivasi ya. Jadi rangkaian inilah yang akan dilakukan selama rehabilitasi rawat jalan. Nah, apa sih apa yang mau kita capai? Tentunya peningkatan kualitas hidup si klien ya. Bagaimana cara melihat peningkatan kualitas hidupnya? Dengan cara
WHQF ya, ada namanya form untuk peningkatan kualitas hidup. Ini dilakukan selama 2 kali. Dari awal si klien itu sudah kita tentukan apakah kualitas hidup si klien dari awal dia rehabilitasi dan sesudah dia rehabilitasi itu berbeda atau tidak. Biasanya ada peningkatan karena ketika si klien melakukan WHQL pertama biasanya itu berantakan ya, artinya nilainya itu rendah. Karena apa? Mulai perilaku, mental, antisosial, dan dari psikologis itu berantakan biasanya. Nah, ketika sudah dia direhabilitasi, sudah diberikan edukasi, beberapa kegiatan, apakah untuk masalah kesehatannya yang tadinya mungkin dia punya penyakit ya di awal, ketika dia masuk layanan rehabilitasi dia diberikan beberapa edukasi tentang kesehatan, ini mulai meningkat, mulai membaik. Jadi beberapa domainnya itu meningkat ya. Di dalam peningkatan kualitas hidup itu yang kita nilai ada 4 domain. Pertama itu adalah masalah kesehatan atau fisik ya. Kita lihat nih fisik dari si klien itu gimana. Biasanya orang-orang pengguna narkotika fisiknya tuh lemah ya, mudah gampang sakit, cepat capek ya, itu biasanya begitu. Nah yang kedua apa sih yang mau dilihat? Dilihat domainnya adalah psikologis. Nah biasanya orang-orang pengguna narkotika itu psikologisnya apa ya, kucer-kucer ya, karena mungkin dia merasa hidupnya sendiri dan tidak ada yang mendukung. Biasanya dia penuh dengan kata-katanya sendiri gitu, penuh dengan halusinasi sendiri. Nah yang kedua ini tentang keluarga ya, keluarga. Yang keempat itu tentang lingkungan. Jadi lingkungan dia di mana berada, nah itu kita lihat. Nah ketika dia sudah direhabilitasi, sudah kita berikan edukasi, biasanya meningkat nih semuanya ya. Dari peningkatan inilah baru kita nyatakan bahwa dia sudah pulih gitu. Ketika dia sudah pulih, kita selesaikan, kita buat resume perkembangan kliennya dan nyatakan selesai begitu. Jadi inilah rangkaian dari setiap kegiatan rawat jalan yang ada di Klinik Pratama BNN Kota Binjai. Itu Mbak Dewi. Gitu ya Bu. Nah kalau gitu di rawat jalan tuh ada juga Bu dilakukan tes urin? Oh tentu saja ada ya. Jadi sobat-sobat, di Klinik Pratama BNN Kota Binjai kita punya kegiatan tes urin ya untuk rawat jalan. Di awal dia masuk kita lakukan tes urin. Kemudian ketika selesai rehabilitasi rawat jalannya, kita lakukan lagi tes urinnya. Karena kita mau lihat nih selama dia melakukan kegiatan rehabilitasi ini, apakah memang benar-benar sudah pulih? Apakah memang benar-benar sudah tidak ada pemakaian di situ? Artinya bisa kita lihat dari tes urin yang kita lakukan yang kedua. Mungkin karena dia sudah mendapat layanan rehabilitasi, sudah mendapatkan edukasi, ini dia tidak pakai sama sekali. Akhirnya ketika di tes urin itu tes urinnya negatif gitu. Mau tanya lagi nih Bu, Boleh. kira-kira ya Bu ya, kalau sudah selesai rehabilitasi nih dari BNN Kota Binjai, ada nggak program yang dilakukan lagi oleh BNN Kota Binjai itu untuk pengguna narkoba itu tadi Bu? Ada ya, ada. Jadi Klinik Pratama BNN Kota Binjai kita punya program nih setelah rehabilitasi rawat jalan, klien kita libatkan dalam kegiatan pasca rehabilitasi. Pasca rehabilitasi ini ngapain aja? Jadi pasca rehabilitasi ini adalah kegiatan juga untuk memantau kondisi pemulihan dari si klien yang sudah selesai gitu ya. Mulai dari apa? Kunjungan rumah ya, atau telepon ya, atau kita lakukan nih pertemuan kelompok antar mereka yang sudah pulih. Jadi ada semacam kita tahu bahwa mereka dalam keadaan pemulihan yang benar gitu ya. Nah ini kegiatannya kita langsungkan lebih kurang 1 bulan 2 bulan ya. Kemudian nanti kalau misalnya memang setelah dia kegiatan rehabilitasi ini berjalan, tetapi ternyata dia bisa relapse ya. Ada beberapa klien yang dia relapse karena kita tahu bahwa adiksi memang adalah penyakit otak yang kambuhan ya, jadi dia bisa kembali lagi gitu, bahkan kembali pakainya ini lebih parah dari pemakaian pertama gitu. Nah akhirnya apa kita lakukan? Tentunya yang kita lakukan adalah rehabilitasi rawat inap ya, karena tidak mungkin dia lagi di rehabilitasi rawat jalan ya, itu harus benar-benar dilakukan rehabilitasi yang benar-benar dia tuh hadir di situ gitu. Jadi harus rehabilitasi rawat inap ya Bu? Ya, jika memang sudah sangat parah ya kembali dipakai atau bahkan dia lebih parah lagi dari pemakaian pertamanya gitu. Oke. Nah sahabat-sahabat tadi nih udah kita dengar nih rehabilitasi rawat jalan, kalau parah ke rawat inap. Nah mungkin sahabat-sahabat nih ingin tahu ya rehabilitasi rawat inap seperti apa ya. Oke, boleh nggak Bro Dedi jelaskan
tentang rehabilitasi rawat inap itu seperti apa, dan di Yayasan Mutiara Abadi itu kegiatan rawat inapnya itu seperti apa, Bu? Oke, dalam rawat inap kita menggunakan metode terapi community. Terapi community itu adalah sekelompok orang yang mempunyai permasalahan yang sama. Jadi awal masuk si residen ini tetap kita urine test dulu, karena dari urine test itu kan nggak bisa dibohongin pemakaian dia apa gitu. Dan setelah urine test kita masukkan ke proses detoksifikasi. Detoksifikasi itu tergantung tingkat keparahan si klien tersebut, Bu. Ada yang 1 minggu atau ada yang 2 minggu gitu, Bu Dewi. Kalau setelah mereka menjalankan detoksifikasi, sekiranya mereka sudah benar-benar putus dari zat tersebut, maka mereka kita kirim ke program primary namanya. Di dalam program primary tersebut nanti mereka mendapatkan beberapa seminar atau edukasi tentang penyalahgunaan narkoba gitu. Atau nanti mereka kan namanya seorang pecandu, mereka kan mendapat stigma, Bu. Stigma dari masyarakat, dari keluarga. Jadi bagaimana mereka mengelola stigma tersebut sehingga nanti begitu keluar dari menjalankan rehabilitasi, mereka udah tahu mereka harus bagaimana gitu. Jadi dalam rehabilitasi itu sebenarnya lebih ke pembelajaran aja, banyak belajar, banyak lebih mengasah mental mereka lagi, gimana mereka bisa produktif lagi nantinya di luar sana. Oke, Bro. Tadi kan detoksifikasi itu 1-2 minggu, Iya. baru ada lagi naik tingkatannya Ke gitu ya, primary, Bro iya. ya. Nah, ke primary. Jadi berapa lama lah itu kira-kira rehabilitasi? Dan tergantung tingkat keparahan yang hasil asesmen dia tadi, Bu. Kalau mereka seandainya nggak terlalu parah, paling programnya sekitar 3 bulan. Kalau mereka agak parah, bisa-bisa mereka sampai 6 bulan menjalankan terapi. Karena nanti setelah primary itu mereka memasuki fase re-entry, fase pemantapan. Di fase pemantapan itu mereka nanti mendapatkan pendampingan yang lebih, bagaimana mereka membuat personal planning atau perencanaan setelah keluar dari menjalankan rehab ini. Jadi rehab yang mereka jalankan ini nggak sia-sia gitu. Begitu kita kembalikan ke keluarga, mereka bisa produktif lagi. Dan dalam menjalankan rehab ini, mereka kan punya permasalahan itu, Bu. Permasalahan mereka ada yang dari keluarga, dari istri atau dari apalah gitu. Jadi nanti kita adakan semacam family dialog, pemecah permasalahan mereka gitu. Jadi apa sih yang menyebabkan mereka sampai menggunakan narkoba gitu. Jadi rata-rata kan pengguna ini kan ada suatu permasalahan yang mereka hadapi, tetapi mereka tidak dapat memecahkannya sehingga larinya ke narkoba tersebut. Nah, itulah kita selesaikan di dalam menjalankan rehabilitasi. Jadi bisa 3 bulan, bisa 3 6 bulan gitu ya. bulan. Tapi kan banyak nih stigma-stigma dari sahabat-sober ya. Kira-kira di rehabilitasi rawat inap ini dipukuli, digebukin, disiksa gitu ya kan. Tapi ternyata itu enggak ya. Nggak ada itu, Bu Dewi, karena di dalam menjalankan rehabilitasi itu mereka terikat dengan aturan. Ada yang namanya cardinal rules. Cardinal rules itu aturan tertinggi dalam rumah. Mereka tidak boleh main fisik, main pukul, mereka tidak boleh mencuri, dan mereka juga terikat dengan aturan rumah seperti tidak boleh menghasut, rapid dog gitu. Jadi karena terikat dengan aturan tersebut, jadi mereka tidak boleh melakukan kesalahan tersebut gitu. Jadi tidak ada yang namanya kekerasan, karena kita lebih memanusiakan manusia di dalam rehabilitasi. Jadi gitu ya, Iya. Bro ya. Jadi ya mungkin ya sahabat sober ya udah paham lah sedikit-sedikit ya tentang rehabilitasi rawat inap tadi, bahwa nggak ada tuh yang Nggak ada. namanya penyiksaan Nggak ada. ya, Bro ya. Nggak ada. Tapi malah makin diajarkan tentang kemanusiaan. Nanti kan ada sesi religinya juga, sesi agama. Jadi mereka lebih religius gitu. Karena di luar sana kan mereka nggak ada dekat dengan agama gitu. Jadi kita ajarkanlah supaya mereka sholat 5 waktu, atau yang Nasrani ibadah setiap harinya gitu. Dan setiap minggunya kalau Nasrani kita datangkan pendeta gitu, Bu. Jadi kan, Bro, tadi kan dari BNN Kota Binjai ini sendiri kalau sudah selesai rawat jalan
ada nih kelanjutannya pasca rehab. Kalau Iya. dirawat inap sendiri, Kalau dirawat rehab inap, gimana bro? itu kan yang tadi saya bilang yang pasca re-entry itu kan nanti mereka bikin personal planning. Jadi planning yang akan dijalankan setelah menjalankan rehab itulah nanti yang kita pantau, Bu. Jadi setelah dia keluar bukan berarti kita lepas. Nanti apa kita komunikasi dengan keluarganya atau keluarganya yang mengasih informasi ke kita, atau sekali sebulan mereka main ke facility untuk sharing-sharing gitu. Apa sih kendala mereka selama menjalankan setelah menjalankan rehabilitasi ini di dunia mainstream namanya, dunia sebenarnya, apa kendala mereka. Jadi disitulah kita pecahkan lagi permasalahannya. Jadi kalau bisa setelah menjalankan rehab itu mereka benar-benar produktif. Oke ya bro. Iya. Demikian ya Bu, sudah kita kupas tuntas nih tentang rehabilitasi rawat jalan, rawat inap. Nah, sahabat sobat, tadi kan sudah kita kupas tuntas nih tentang rehabilitasi rawat jalan, rawat inap yang ada di BNN sendiri dan yang ada di Mutiara Abadi Binjai. Nah, sahabat sobat, masih banyak loh ini tentang rehabilitasi ya Bu, yang masih banyak diceritakan sebenarnya ya Bu ya. Banyak banget. Iya. Nah, jadi sahabat sobat, untuk itu sahabat sobat jangan bosan-bosan ya, terus ikutin kegiatan BNN Kota Binjai khususnya tentang rehabilitasi ya Ibu ya Bro. Iya. Jadi sahabat sobat nih nggak takut-takut, mana tahu nih ada keluarga ya Bu yang perlu direhabilitasi. Jadi sahabat sobat bisa langsung bawa ke BNN, nanti BNN bisa mengarahkan gitu ya Bu ya. Benar-benar. Iya, jadi gitu sahabat sober, jangan pernah takut untuk direhabilitasi. Nah, tapi sahabat sober ada satu lagi nih, maaf ya, kan Bro Dedi Iya, Bu. salah satu mantan penyalahguna nih Oh, sahabat iya. sober. Jadi bisa dong Bro Dedi ya ceritakan, berbagi gitu sama sahabat-sahabat sober kita tentang yang sudah Bro Dedi lalui dulu saat rehabilitasi seperti apa. Boleh Bro? Boleh Bu. Dan jadi dulu awalnya saya kenal narkoba itu di tahun 2010. Jalan beberapa tahun, saya tidak tahu tuh apa yang harus saya lakukan dengan permasalahan saya gitu. Dan saya sempat takut juga rehab. Apa sih rehab itu gitu? Sampai akhirnya saya berhenti pakai sendiri, pakai lagi gitu. Akhirnya saya berceritalah sama keluarga, bercerita permasalahan saya gitu. Sampai akhirnya keluarga menganjurkan saya untuk menjalankan rehab di tahun 2023. Akhirnya saya dikirim ke BNN di Sukabumi dan saya menjalankan terapi di sana sekitar 6 bulan, Bu. Jadi di dalam menjalankan terapi di Lido itu saya banyak mendapat pembelajaran sehingga membuat saya jadi tahu apa sih apa solusi dari permasalahan saya ini gitu. Makanya alhamdulillah sampai saat ini saya bisa lepas dari narkoba tersebut karena saya telah menjalankan rehabilitasi tersebut. Berarti nggak ada gunanya ya Bro ya pakai narkoba ya? Nggak ada gunanya, Bu. Iya, dengar ya itu sahabat sober, nggak ada gunanya kita pakai narkoba. Mungkin dari Ibu Milka Iya. ada pesan-pesan khusus Bu untuk sahabat sober kita yang ada di rumah? Iya, boleh ya. Oke, sahabat sober semuanya. Kalau tadi ceritanya rehabilitasi, mungkin masih banyak lagi nih yang tadi masih belum sampai kepikiran apa-apa sih, maksudnya apa gitu. Silakan datang langsung ke Klinik Pratama BNN Kota Binjai. Kami sangat terbuka untuk melakukan konseling dan koordinasi ataupun masalah untuk pengadaan rehabilitasi ataupun rehabilitasi rawat jalan. Ayo silakan datang supaya langsung bertemu dengan kami agar mendapat solusi bagaimana yang harus dilakukan bagi keluarga ataupun teman atau siapapun yang sudah ada pemakaian narkotikanya. Monggo datang ke Klinik Pratama BNN Kota Binjai. Oke, demikian ya sahabat sobat pertemuan kita kali ini. Jangan pernah bosan-bosan terus mengikuti kegiatan BNN Kota Binjai supaya sahabat sobat tidak pakai narkoba. Oke sahabat sobat, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Binjai bersinar.